Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh dan ta'lim rutin Masjid Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan menamatkan bab tentang salat. Bisa tamat, dan kita sedang di bagian penghujung dari bacaan-bacaan sholat, yakni makna sholawat. Sholawat yang kita maksud adalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nomor berapa? Saya lupa, tidak ngasih tanda ini. Kalau tidak salah 14 ya. Minggu lalu sempat diulang sebenarnya. Iya. Minggu lalu diulang karena waktu itu permintaan Pak Haji Rudi diulang dari awal ya. Sampai nomor 5. Nomor 5 ya. Iya, ulangan. Cara mendapatkan syafaat itu dengan salawat. Iya, nomor 5. Lanjutkan ya. Jadi udah 5 pernah, 11, 5 lagi, 11 terus. Mudah-mudahan bisa tamat sekarang ya. Insyaallah. Karena umat akhir zaman butuh pengulangan katanya. Diulang terus. Betul. Yang keenam, annahu yuktab lahu asyru hasanat, bahwa satu salawat itu akan dibalas dengan 10 salawat. Satu salawat akan Allah balas dengan 10 salawat. Dan bukan hanya itu saja, bahkan diberikan 10 kebaikan. Sebagaimana kaidah umum bahwa likulli hasanatin asyru amsalihah, bahwasanya setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan 10. Itu kaidah umum. Apapun kebaikan itu semua dikali 10. Jadi kalau kita niat berbuat baik, itu sudah ditulis itu satu pahala. Ya, adek ini dari kecil dia ngaji terus ini dulu ya, masih ngorondangnya itu sering kesini. Jadi dalam Islam itu ada rumus, ada kaidah bahwa setiap satu niat kebaikan, paman hamma bihasanatin, dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu, barang siapa yang berniat satu kebaikan, maka Allah catat 1 pahala. Baru niat saja dikasih pahala 1. Kalau dilakukan itu niat baiknya dikali 10. Nah itu. Tapi kalau keburukan itu ketika niat belum dicatat. Belum dicatat. Jadi kalau masih niat maksiat misalkan, itu belum dicatat. Tapi kalau sudah dilakukannya, nah itu baru dicatat. 1 itu juga. Misalkan nanti malam mau nongkrong di alun-alun, suka loba rilis. Ataupun rilisnya tuh seksi dan sebagainya. Sudah punya niat tuh. Nah, baru berantas gitu belum dicatat. Belum dicatat, niat belum dicatat. Kalau dilakukan dicatat, tapi 1 kali kesalahan, 1 kali dosa. Kalau kesalahan, dosa, maksiat, sudah niat itu belum dicatat. Tapi kalau terjadi, terlaksana, itu dicatat 1 dosa atau 1 maksiat. Berbeda dengan kebaikan. Kebaikan itu rumusnya dikali 10. Kalau kita sudah niat kebaikan, nanti malam tahajud udah niat itu, sudah dapat itu 1 pahala tahajud. Kalau dilaksanakan dikali 10. Itu kaidah umum. Ayat sudah menyatakan dengan jelas dalam banyak ayat, hadis juga dalam banyak hadis menyatakan seperti itu. Makanya sering-sering niat. Maka sering-seringlah niat baik.
Mudah-mudahan dengan sering niat baik, lama-lama hidup kita itu dengan seluruh aspek kehidupannya niatnya itu baik semua. Orang kalau niatnya baik semua itu jadi orang punya pikirannya baik terus. Nanti siang saya akan silaturahim, saya akan iktikaf, saya akan niat umroh, niat haji, niat umroh, niat thalabul ilmi, niat menikah lagi, niat itu kan ibadah juga. Nggak terlaksana nggak apa-apa, mungkin niatnya udah ada. Tapi jangan disampaikan ke ibu kapolda yang begini, bahaya. Jadi yang namanya niat itu dalam Islam dicatat satu pahala meskipun tidak terlaksana. Maka para ulama salaf dulu mengatakan kun tajiran nawaya, kun tajiran nawaya. Jadilah kamu para saudagar niat. Saudagar niat itu seperti tukang sayur. Tukang sayur dorongan itu satu gerobaknya itu seabrek ayah semua di situ, ada semua di situ. Wortel, terong, cabai keriting, tomat, gula beureum, bumbu-bumbuan, pakcoy, jengkol. Nah, itu kata ulama salaf kun tajiron nawaya. Nawaya itu jamak dari niat. Oh, niat. Niyatun, niyatani, niat dan juga nawaya. Kun tajiron nawaya. Jadilah kamu saudagar niat. Jika tukang sayur sekali dorong itu, tukang sayur itu mungkin bisa ada 100 item gitu atau 50 item kurang lebih. Semua ada di situ. Keperluan ibu-ibu untuk masak semua ada di mamang sayur itu. Nah, kita pun mesti menjadikan niat itu seperti itu. Jadi kalau sehari kita meniatkan 100 kebaikan, udah dapat 100 pahala meskipun tidak terlaksana. Dari jam 6 pagi pokoknya sampai nanti jam 6 sore ini daftar kebaikan yang akan saya lakukan. Nanti nggak terlaksana tidak apa-apa. Setidaknya dapat pahala 100 niat. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang ketinggalan sholat berjamaah, datang ke masjid tos kosong, tidak ada siapa-siapa, sudah bersih, nggak ada orang, kita tinggal sendiri, lalu datang ke masjid, sholat di masjid itu dapat pahala berjamaah. Kalau memang dia dari rumah sudah niat mau berjamaah, namun terlambat mungkin karena di kamar mandinya mungkin ada keperluan atau mungkin ada penghalang yang dia nggak bisa langsung ke masjid karena ada hajat dan sebagainya. Nah, Rasulullah bersabda barang siapa yang sudah selesai jamaah, dia tetap ke masjid, sholat di masjid, itu dapat pahala berjamaah. Pulang kerja dari kantor jam 3:30 ke masjid aja. Nanti setelah di masjid orang sudah beres sholat asar, tetap lakukan sholatnya di masjid, kita dapat pahala berjamaah. Datang 6:30 maghrib selesai, kita ke masjid, sholat maghribnya di masjid. Kalau kita mau fadilah sholat berjamaah. Ya kalau tidak ya nggak apa-apa di rumah aja, tapi tidak dapat apa-apa, hanya dapat satu pahala sholat biasa. Tapi kalau ke masjid kita dapat fadilah dari sholat berjamaah. Karena apa? Karena dia sudah punya niat berjamaah. Jadi kapanpun datang ke rumah, sholatnya di masjid. Kapanpun datang ke rumah, kapanpun pulang ke rumah, usahakan sholatnya di masjid. Kalau memang mau niat, kalau memang mau pahala berjamaah. Dan kalau orang sudah biasa berjamaah di masjid, walaupun dia terlambat dari manapun datang ke rumah, pokoknya nggak enak sholat di rumah loh. Pokoknya ke masjid aja, mau ada jamaah mau nggak ada jamaah, sholatnya di masjid. Itu mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Itu kita kembali ke tema awal bahwa satu salawat kita dibalas oleh Allah 10 salawat plus satu salawat kita Allah berikan balasan kebaikannya 10 kebaikan au asyra hasanat ya. Sebagaimana kaidah umum. Orang yang meniatkan keburukan belum dicatat, tapi kalau sudah melaksanakan dicatat satu keburukan. Dan setiap keburukan yang dicatat itu adalah noktah hitam di dalam hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innal mu'min idza adnaba dzanban kanat lahu nuqtah sauda. Seorang mukmin apabila dia melakukan sebuah dosa, maka ada noktah, ada titik hitam di hatinya. Kalau dia istighfar, maka saqula qalbu. Kalau dia istighfar, itu bersih lagi. Istighfar, astagfirullahaladzim, au rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu noktah hitam itu hilang. Maka semakin sering kita istighfar, noktah-noktah di hati itu hilang. Semakin kita ini jarang istighfar, noktahnya semakin
semakin menghitam, lama-lama noktah itu menutup kebeningan hati kita. Kalau sudah hati itu ketutup oleh noktah-noktah hitam itu, mana mungkin cahaya ilmu dan cahaya hidayah bisa masuk ke dalam hati kita. Gelap. Kalau kata Imam Ghazali mah, kalau ada cermin, kaca begitu, cermin lah, kemudian ditutupi oleh debu-debu, itu cahaya nggak akan bisa masuk. Kita bercermin pun nggak bisa, karena debu itu menutupi kaca atau menutupi cermin itu. Maka dari itu sering-sering kita istighfar, maka cermin itu akan jernih dan bening. Dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa disebutkan bahwa man ada mal istighfar, barang siapa yang mendawamkan terus-menerus istighfar, futihat al-maghaliq, akan membuka segala hal yang terkunci. Jadi orang dengan banyak istighfar, maka akan banyak hal-hal yang terkunci itu terbuka. Terkunci rezekinya terbuka dengan istighfar. Terkunci karirnya terbuka dengan istighfar. Terkunci bisnisnya terbuka dengan istighfar. Segala apapun yang mengunci hidup kita dapat terbuka dengan istighfar. Man adamal istighfar futihatil maghaliq. Al maghaliq jamak dari muglaq. Muglaq itu apa? Terkunci. Al babu muglaq, pintu itu terkunci. Nah, dengan istighfar terbukalah semua hal yang terkunci dalam hidup kita. Saya kira setiap orang punya hal terkunci dalam hidupnya. Ada yang terkunci dalam bidang apa, ada yang terkunci dalam bidang apa, mungkin pikirannya, mungkin badannya, mungkin karirnya, mungkin usahanya, mungkin kehidupan rumah tangganya, segala macam. Maka dengan adamal istighfar, Allah akan buka seluruh kunci yang mengunci hidup kita. Itu bukan ucapan sembarangan. Dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa itu dengan mendasarkan dari firman Allah surat Nuh ayat 9 sampai ayat 14. Allah menjanjikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, karena istighfar itu banyak manfaatnya. Dalam surat Nuh itu satu apa? Yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan beri kita anak-anak yang soleh dan keturunan-keturunan yang baik serta harta-harta yang berkah. Satu faedah istighfar, yumdidkum bi amwalin. Allah akan berikan keturunan yang baik. Yumdidkum bi amwalin wa banin, dan juga harta benda. Amwalin itu harta benda, rezeki, banin itu keturunan. Allah menjanjikan bagi orang yang rajin istighfar, amwalin wa banin, rezeki yang halal yang melimpah dan keturunan yang soleh. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yursil, urutannya begini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang penuh dengan keberkahan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah kasih rezeki yang melimpah dan anak-anak yang soleh. Kemudian yang keempat, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al anhara, Allah akan tumbuhkan kebun-kebun dan Allah alirkan sungai-sungai. Jadi hujan yang baik, keturunan yang soleh, rezeki yang melimpah, kebun-kebun yang menghijau, lalu sungai-sungai yang mengalir. Itu manfaat dari istighfar. Dan itu ayat yang berbicara, bukan siapa-siapa. Artinya para ulama sampai menyimpulkan bahwa istighfar itu dapat membuka segala yang terkunci, benar adanya. Bahkan Umar bin Khattab Sayyidina Umar mengatakan istighfar itu miftahus sama. Apa miftahus sama? Miftah itu kunci, sama itu langit. Istighfar adalah kunci langit. Al-istighfar miftahus sama. Istighfar itu kunci langit. Semakin orang banyak zikir istighfar, semakin terbuka itu kunci-kunci langit. Kunci langit itu apa isinya? Ya rezeki, ya perbaikan takdir. Karena takdir itu dapat berubah dengan kehendak Allah SWT. Di dalam sebuah hadis sebutkan la yaridul qada illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Penjelasannya begini. Takdir yang disimpan Allah di Lauhil Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Lalu takdir itu yang diberitakan ke malaikat di langit dunia, itu takdir bisa berubah. Berubah dengan doa, berubah dengan usaha, berubah dengan memohon kepada Allah yang terbaik. Itu yang disebut dengan perubahan takdir. Jadi takdir yang sudah di langit dunia,
Takdir yang sudah di langit ke-1 itu dapat berubah. Tapi takdir yang lauhil mahfuznya itu tidak akan berubah. Maka dari itu memperbanyak istighfar merupakan pintu yang akan membuka kunci-kunci langit. Mudah-mudahan kita dapat taufik, dapat hidayah untuk senantiasa terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keenam, annahu yuktab lahu asyru hasanat, sudah ya. Yang ketujuh, annahu yumha anhu asyru sayyi'at. Orang yang banyak sholawat akan dihapus setiap kali sholawat 10 dosa dan maksiat. Kalau tadi diberikan 10 kebaikan, 10 pahala, 1 kali sholawat itu. Nah yang berikutnya yang keenam adalah akan dihapus darinya 10 sayyi'at, 10 keburukan, 10 maksiat, 10 dosa. Dengan 1 kali sholawat Allah hapus 10 dosa kita. Kalau sehari kita 1000 sholawat, berarti Allah hapus berapa? 10.000 dosa kita. Kalau sehari 10.000 sholawat, maka dikali 10, berarti 100.000 dosa kita diampuni. Semakin dosa kita diampuni, semakin mudah kita ini terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sampaikan di kultum pertama tarawih bahwa la'allakum tattaqun itu dapat dicapai ketika saum kita diampuni Allah. Ketika puasa kita berhasil, lulus, sukses. Dengan apa tanda suksesnya puasa? Diampuni dosa-dosa kita. Tanda puasa kita diterima, tanda puasa kita lolos, tanda puasa kita ini berhasil, diampuni dosa-dosa. Sampai Nabi bersabda yang kemarin, sungguh celaka orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Itu yang gagal puasa. Berarti yang berhasil puasa adalah yang diampuni dosa-dosa. Setelah dosa-dosa diampuni, barulah dia bisa mencapai la'allakum tattaqun. Tanda fisiknya apa? Gampang. Karena dosa itu adalah beban di punggung yang membuat orang malas ibadah, maka tanda puasa diterima itu nanti setelah Ramadan. Kualitas ibadahnya lebih baik dari sebelum Ramadan. Dari Ramadan mah tidak akan ada yang mengalahkan ibadah Ramadan mah. Memang nuansa dan suasananya suasana ibadah. Yang dimaksud peningkatan itu adalah manakala di bulan Syawal ibadahnya lebih baik daripada di bulan Sya'ban. Itu keberhasilan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang meningkat ibadahnya itu tanda dia diampuni dosa-dosanya. Mabrur puasanya. Kalau di Syawal ada peningkatan ibadah, minimal perbaikan dalam ilmu, perbaikan dalam akhlak, perbaikan dalam ibadah, meningkat kesadaran dia dalam ibadatullah, dalam ta'abud kepada Allah Ta'ala, itu tandanya puasanya diterima, dosa-dosanya diampuni. Tanda dosa diampuni itu manakala kita sudah ringan ibadah. Tanda dosa diampuni adalah kita sudah ringan ibadah. Karena yang menjadi beban orang untuk ibadah itu dosa. Apa ayatnya? Alladzi anqadha zahrak. Dosa itu adalah anqadha, membebani, zahraka, punggungmu. Jadi nu ngaberatkeun tonggong, hoream salat, hoream zikir, hoream tilawah, hoream salat sunnah, tahajud dan sebagainya, itu karena punggung kita terbebani oleh dosa. Kalau dosa itu hilang dari punggung kita, coba ibadah bakal mamprang itu. Bakal melesat. Pokoknya mudah, tanda orang diterima puasanya itu ibadahnya semakin naik. Ilmunya semakin naik, semakin semangat. Dari sebelum puasa, artinya Sya'ban. Itu namanya peningkatan. Maka bulan Syawal dinamakan Syawal dari kata syala yashilu. Apa artinya? Mengangkat. Syawal itu meningkat dan mengangkat. Syawal. Sya'ban itu artinya kan bercabang karena banyak cabang kebaikan di bulan Sya'ban. Ramadan itu dari kata membakar. Ramadan itu membakar dari kata romdo. Ramadan itu batu yang terbakar di gurun pasir itu namanya romad. Romadun. Lalu diwazankan Ramadan. Wazan fa'alan, Ramadan. Makanya baru munsorif isimnya karena wazannya fa'alan, Ramadan. Batu yang terbakar oleh panasnya gurun pasir. Maka ketika Ramadan terasa panas, ya panas beteng, panas lidahnya, panas hatinya. Wajar, memang Ramadan bulan pembakaran.
Ramadan itu bulan pembakaran. Dibakar kita. Saya sering kadang mengkiaskan kalau kita siang hari perut begitu perih, ya Allah, mudah-mudahan perut perih ini adalah dosa-dosa saya sedang dibakar. Jadi jatuhnya tidak murkusunu, ya Allah, mudah-mudahan ini perut yang lapar dan haus ini dosa kita sedang dibakar. Rasakan seperti itu. Rasakan seperti itu. Karena memang Ramadan dinamakan Ramadan karena dia membakar dosa, membakar akhlak yang buruk, membakar pola yang tidak tepat dalam kehidupan kita, membakar nafsu dunia kita supaya nanti ningkat, setelah dibakar itu ningkat. Syawal. Kalau Syawal nggak gejret, nah itu berarti tidak ada misinya itu. Ya, Syawal itu artinya naik. Ya. Kenapa karung goni disebut Syawal dalam bahasa Amiyah? Kalau kita ke Mesir, Sudan, atau Yordan, Irak, Saudi, itu suka diperintahkan, yalah syil Syawal, kam Syawalat, berapa karung yang kamu angkat? Nah, karung goni yang diangkat itu namanya Syawalat dalam bahasa Amiyah, Arabiah, ya, dari Jiyah, dialek atau lahjah Arabiah itu Syawalat itu karung-karung goni yang diangkat. Maka otomatis bulan Syawal itu harus meningkat daripada bulan Syaban. Nah, itu yang ketujuh, bahwa sholawat itu dapat menghapus 10 dosa. Semakin banyak sholawat, semakin dosa yang dihapus. Yang kedelapan, annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu. Ini sepertinya sudah ya. Ya, bahwa sholawat itu menjadikan doa kita mustajab. Menjadikan doa kita dimuqaddimahi dengan sholawat. Artinya apa? Sholawat itu menghantar doa kita. Kalau kita mau khutbah atau mau khitbah bahkan, itu kan selalu ada muqaddimah. Nah, muqaddimah kita kepada Allah itu adalah sholawat. Kalau kita mau doa, adabnya muqaddimah dong. Muqaddimahnya adalah sholawat. Kita ngomong dengan Pak Camat, langsung, mat, minta duit, dibayar hutang, kurang adab. Tapi kalau kita muqaddimah dulu, waduh, kecamatan kita ini kecamatan yang ideal, Pak Camat ini Pak Camat terbaik, pokoknya segala macam. Nah, sholawat itu adalah muqaddimahnya doa. Sekali lagi, sholawat itu muqaddimah. Apa yang dikatakan? Idza qaddamaha amamahu. Kalau amamullah kita muqaddimah dengan sholawat, maka yurja ijabatu du'ai. Sangat diharapkan, hampir pasti doa kita diijabah. Maka kalau kita berdoa, pastikan muqaddimahnya juga dibaca. Orang kita kultum aja ada muqaddimahnya sebelum kita masuk ke materi kan begini. Nah, itu yang ke-8. Sholawat adalah muqaddimah doa. Inda Rabbil Alamin. Yurja itu sebaiknya. Yurja itu diharapkan. Dari kata roja. Roja yarju, rojaan. Sigoh lil majhulnya itu yurja, mudhari majhul, yurja. Jadi sangat diharapkan dengan muqaddimah sholawat itu doa kita diijabah, hampir pasti diijabah. Yang ke-9, annahu sababun li syafa'atihi idza qaranaha bi su'alil wasilah. Ada hadis khusus terkait garansi syafaat bagi orang yang membaca sholawat setelah azan. Ya. Ada garansi khusus bagi orang membaca sholawat setelah azan. Apa hadisnya? Hadisnya adalah barang siapa yang mendengarkan azan wa yaqulu ma yaquluhul muadzin, lalu mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin, mengikutinya. Kemudian summa sholat, kemudian dia bersolawat kepada Rasulullah SAW, lalu membaca doa wasilah Allahumma rabbahani dawati tamah sampai akhir. Rasul menggaransinya, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah, wajib baginya mendapatkan syafaat Rasul. Kita ini Pak perlu banget Pak syafaat Rasul itu, bukan sembarangan itu, bukan ungkapan samania, itu benar-benar kita butuh syafaat. Nanti manakala ditimbang kita rasa-rasanya cemas, timbangan kita banyak buruknya daripada baiknya. Saat dihisab satu persatu ditimbang, rasa-rasanya kecemasan kita itu timbangan buruk lebih berat. Nah, disitulah kita membutuhkan syafaat Rasulullah SAW. Apalagi mungkin bahkan kita sudah jadi dicatat ahli neraka, tetapi Rasul datang mensyafaati kita. Membahasa orang, ya Allah,
izinkan saya mensyafaati fulan bin fulan. Tadinya kita sudah ada di list ahli neraka, dicoret, naik masuk ke surga. Kan syafaat itu kan ada 3, yang khosoh ya, syafaat bagi orang yang sudah dicatat ahli neraka lalu dihapus, syafaat yang sudah diida dalam neraka lalu diangkat, dan syafaat orang yang kebaikan keburukannya seimbang. Itu 3 syafaat khosoh, syafaat khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syafaat uzmanya kan bagi seluruh manusia. Ketika mereka sibuk di padang mahsyar, kerepotan dan kesukaran, kesulitan dengan keringat dan panas mereka minta kepada Rasul, ya Rasulullah, mintakan syafaat pada Tuhanmu. Ini semua manusia, semua makhluk itu. Mintakan kepada Tuhanmu agar segera diselenggarakan hisab. Kita udah nggak kuat di mahsyar ini, segera hisab ya Rasulullah. Mintakan kepada Tuhanmu. Nah itu namanya syafaatul uzma. Artinya Rasul meminta kepada Allah agar sidang mizan, sidang mahsyar disegerakan. Itu syafaatul uzma, syafaatul amah untuk semua manusia. Ada syafaatul khosoh, syafaat khusus. Yang 3 tadi, bagi yang sudah dicatat ahli neraka dihapus, bagi yang sudah masuk diangkat, bagi yang tadi seimbang amal baik buruknya itu ditambahkan kebaikannya. Sekali lagi kita sangat membutuhkan syafaat Rasul. Tidak ada cara lain yang paling mudah mendapat syafaat Rasul illa bi kasratis sholawati alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-9. Yang ke-10, annahu sababun li ghufrani dzunub, bahwa syafaat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Sudah pernah kita bahas ini penguatannya. Yang ke-11, annaha sababun li kifayatilahil abdi ma hammahu, syafaat merupakan kecukupan dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Jadi kalau kita ingin dicukupkan hidupnya, perbanyak sholawat. Ada yang ingin dicukupkan ilmunya, banyakin sholawat. Ada yang ingin dicukupkan rumah tangganya, banyak sholawat. Ada yang ingin dicukupkan ilmunya, hartanya, rizkinya, keluarganya, keturunannya, anak, pasangan, dan lain sebagainya, maka perbanyak sholawat. Dengan sholawat Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan. Asbab kecukupan. Sholawat adalah asbab kecukupan. Kalau kita ingin berkah, kalau kita ingin bahagia, perbanyak sholawat. Tapi yang dawam, kita makan sholawatnya kalau lagi semangat dihantam sholawatnya seharian. Tapi kalau besoknya lagi sudah melenoi lagi, ya tidak dawam itu namanya. Dawam itu adalah mustamiran. Mustamiran mudawamatan, jadi terus menerus. Mustamiran mudawamah, terus menerus. Tidak pas ingat setakar kebab, ya, sampai tasbih telecek begitu. Tapi seketika besoknya lupa, dah. Itu bukan dawam. Belum dapat hasilnya kalau begitu. Tapi kalau dawam kan pasti juga man adama, barang siapa yang mendawamkan, barang siapa yang terus menerus mustamiran, continue, ya, maka dia akan mendapatkan faidah dari sholawat. Sekali lagi, faidah sholawat itu kalau kita mudawamah. Kalau sekali 2 kali itu adalah dapat pahala dan fadilahnya saja. Tapi faidah-faidah yang disebutkan di kitab ini kalau kita mudawamah, maka para ahli sholawat mulai jangan apa? Para ahli salawat mulai melihat rezeki. Para ahli salawat mulai melihat kehidupan. Kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan dan memberikan kifayah. Karena salawat itu sababul kifayah. Salawat adalah penyebab kifayah. Allah mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. As-saniyata asyara, yang ke-12, annaha sababun liqurbil abdi minhu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Salawat merupakan sabab al-qurb. Maman al-qurbi, kedekatan. Salawat merupakan sebab kedekatan seorang manusia dengan nabinya. Kalau nanti kita ingin bersanding dengan Rasulullah, ingin bersama berjumpa Rasulullah, perbanyak salawat. Maka utara salawatnya khawatir dia tidak dapat berjumpa dan bersanding dengan Rasulullah SAW. Ya. Dibaca salawatnya setiap mendengar nama Rasulullah SAW. Kemudian setiap kita zikir bersama salawat. Jadi salawat yang ke-12 itu faedahnya sababun lil qurbi, merupakan sebab kedekatan seorang manusia sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Yang ke-13, annaha taqumu maqama shadaqah alidhil usrati. Salawat itu menempati posisi atau menggantikan posisi sedekah terhadap orang-orang yang tidak mampu.
Jadi kalau kita tidak bisa bersedekah kepada orang miskin, maka itu dapat digantikan dengan sholawat. Sempurnanya sih sholawat dibaca, sedekah juga dilakukan. Tapi kalau kita tidak mampu salah satunya, maka itu as-sholawat taqumu maqam as-sedekah. Sholawat itu menempati maqam sedekah lidil usrati ay lil fuqara wal masakin, pada orang miskin dan orang fakir yang kebetulan memang diuji dengan kekurangan dalam harta benda, maka bisa memperbanyak sedekah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang ke-14, annahu sababun liqada'il hawaij. Salawat merupakan sabab dipenuhinya hajat-hajat kita. Sababun liqada'il hawaij. Ini hadisnya pernah saya sampaikan. Salawat merupakan sebab dipenuhinya, diqada'nya hajat-hajat kita. Yang ke-15, sholawat sababun li sholatillah ala musalli wa sholatul malaikah alaihi. Sholawat merupakan sebab yang menjadikan Allah bersolawat padanya dan malaikat juga bersolawat padanya. Artinya apa? Kalau kita mengucap sholawat, Allah mengirim sholawat kepada kita. Kalau kita mengucap sholawat kepada Rasulullah, Allah memberi kita sholawat. Apa sholawat Allah kepada kita? Keberkahan, rahmat, ya, ampunan, dan juga hidayah dari Allah SWT. Satu kali kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allah mengirimkan kepada kita keberkahan, rahmat, maghfirah, dan juga hidayah. Satu kali sholawat Allah kirim, ya, balasannya langsung. Dan juga malaikat mendoakan kita. Yang ke-16, annaha zakatun lil musalli wa taharatun lahu. Sholawat itu mensucikan diri orang yang mengucapkannya. Zakatun lil musalli. Zakat di sini bukan zakat pemberian, tapi maksudnya tazkiyah, pembersihan. Karena setelah itu wa taharatun lahu, dan juga pembersihan, pensucian dan pembersihan. Pembersihan itu dibersihkan dari kotoran, pensucian itu setelah dibersihkan disucikan. Tahapan berikutnya setelah bersih itu suci. Nah, sholawat itu adalah dapat membersihkan jiwa dan mensucikannya bagi orang yang bersolawat. Yang ke-17, annaha sababun litabsyiril abdi bil jannati qabla mautih. Sholawat itu, ahli sholawat akan diberikan kabar gembira sebelum kematiannya. Ya, kita banyak-banyak sholawat, itu Allah akan berikan tabsyir. Tabsyir itu basyiru, mana basyiru? Kabar gembira. Qabla mautihi, sebelum meninggalnya. Sebelum meninggalnya. Yang ke-18, annaha sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamah. Sholawat dapat membebaskan dan menjaga manusia dari kegetiran dan kegentingan dahsyatnya kiamat. Jadi kalau kita nanti waliyazubillah, nauzubillah, mudah-mudahan Allah tidak temukan kita dengan kiamat, itu genting dan getirnya luar biasa. Ibu hamil langsung melahirkan, bayi orok berem langsung huisan. Manusia berjalan sempoyongan bagai orang-orang gila. Wa taranna sukara wa mahum bisukara. Walakin adzabullahi syadid. Tapi itulah azab Allah yang pedih. Kalau kita mendapati kiamat, auzubillah, mudah-mudahan tidak, karena Rasul bersabda, kiamat itu hanya akan turun pada orang-orang jahat. La taqumus saah illa ala asyrarin nas. Kiamat itu hanya akan turun, kiamat itu hanya akan terjadi bagi orang-orang jahat. Ketika di dunia tidak ada lagi orang baik, kiamat itu terjadi. Selama masih ada orang baik, para ulama menafsirkan orang baik itu masih ada yang menyebut Allah, masih ada yang azan, masih ada yang sholat, maka kiamat itu masih jauh. Masih jauh. Tapi kalau sudah tidak ada lagi orang baik, hadisnya itu tidak ada lagi orang baik, terjadilah kiamat. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah tidak temukan kita dengan kiamat. Karena itu genting sekali. Karena itu genting dan dahsyat. Nah, sholawat kepada Rasul itu akan memberikan keselamatan, najatun, keselamatan min ahwali, dari kegentingan, kedahsyatan hari kiamat. Yang ke-19, annahu sababun liraddin Nabi SAW as-salatu wassalam ala musalli wal musallam alaih. Sholawat itu menjadikan kita disapa oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, Nabi itu membalas salawat kita. Dengan cara apa? Dengan cara, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya itu dikembalikan khusus untuk menjawab salawat kita.
Dalam hadis sholatukum ma'rudatun alayya, salawat kalian sampai kepadaku dan aku membalasnya. Menjawab. Itu kalau kita sudah merasa dan dalam diri itu sebuah keyakinan dan kebiasaan bahwa setiap kali salawat Rasul membalas, tidak ada orang yang akan melepaskan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu Rasul kita membalas langsung. Cara membalasnya hanya Allah yang tahu, tapi kata para ulama menafsirkan hadis tadi bahwa Rasul itu dibangunkan lagi membalas salawat kita. Ada yang mengatakan salawat kita sampai kepada Rasul di alam arwahnya dan Rasul membalasnya. Subhanallah. Makanya kalau kita, jadi pintu kita menuju Rasul itu salawat, memang betul adanya, memang begitu. Pintu kita bertemu dengan Rasul, pintu kita menuju Rasulullah adalah bersalawat kepadanya. Karena beliau menjawab, roja itu membalas, menjawab salawat kita. Dan juga salam, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi menjawab. Apa artinya Nabi memerintahkan, Allah merintahkan kita bersalam kepada Rasulullah kalau Rasul tidak menjawab, kan begitu. Itu artinya bahwa salam kita kepada beliau dijawab oleh Rasulullah. Harus yakin salam kita kepada beliau menjawab. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjawab. Salam itu kepada kita, dan salamnya Rasul kepada kita tentunya sebuah kebaikan karena doa beliau diijabah. Yang ke-20, annaha sababun litadzakuril abdi ma nasiyahu. Nah, ini kalau kita lupa sesuatu, baca sholawat, ingat lagi. Saya sering mendengar para masyayikh, para guru-guru besar saya, profesor, doktor bidang hadis, bidang tafsir, bidang ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya. Kalau lupa sesuatu, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anjuran ataupun cara kita mengingat sesuatu dengan bersolawat. Kunci di mana ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil nyari itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu mengingatkan kita. Kata para ulama, sholawat adalah sababun litadzakuril abdi ma nasiyahu. Sholawat itu adalah cara mengingat seorang manusia kepada apa yang dia lupa. Lupa kunci motor, shollallahu alaihi Muhammad, shollallahu alaihi Muhammad. Nanti ketemu itu. Yang ke-21 kita tamatkan sekarang mudah-mudahan. Annaha sababun litayyibil majlis. Nah, sebuah majlis itu disebut majlis yang baik kalau ada sholawatnya. Tadi kita di awal sudah baca sholawat di pembukaan, ya kan? Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, itu sholawat. Majlis itu baru disebut baik kalau di dalamnya ada diucapkan sholawat. Kalau ada satu majlis yang ada sholawatnya, itu majlis laisa majlisan thayyiban, bukan majlis yang thayyib. Bukan majlis yang thayyib. Wa an la yauda hasratan ala ahlihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan menyesali majlisnya nanti dari kiamat. Setiap orang akan menyesali majlisnya, tongkrongannya, tangkringannya, obrolannya ketika di dunia. Jadi kalau majlis tongkrongan kita, obrolan kita ini tidak ada kebaikannya, sholawat juga nggak ada, nanti hasratan yaumal qiyamah, akan jadi penyesalan di hari kiamat. Maka jangan sembarangan bermajlis. Baik majlis tongkrongan, majlis tangkringan, majlis lain-lain lah, termasuk majlis-majlis agama. Kalau di dalamnya tidak ada sholawat, di dalamnya tidak ada kebaikan, itu majlis-majlis akan kita sesali di hari akhir. Apalagi khutbah, apalagi kultum, apalagi segala macam. Apalagi acara keagamaan. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan acara keagamaan itu, nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Itu yang ke-21. Bahwa sholawat itu menjadikan majlis menjadi thayyiban. Dan setiap orang akan menyesali setiap majelisnya di dunia kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan majelis apa yang dia lakukan itu. Mudah-mudahan majelis-majelis kita majelis kebaikan, ada sholawat, ada doa, ada harapan kebaikan bagi umat, ya, dan lain sebagainya. Karena waktunya habis, satu aja lagi ini penutup ya, yang ke-23. Annas sholawat sababun linafyil faqr. Sholawat itu adalah asbab untuk menghilangkan kefakiran. Menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kefakiran, itu asbabnya adalah bikasratis sholawat, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian dulu
23 insya Allah nanti sisanya 23 yang lain akan kita habiskan dengan catatan tidak mengulang lagi. Ada 40 dengan catatan tidak mengulang lagi, kita akan tamatkan sampai 40 faidah sholawat supaya kita termotivasi semakin memperbanyak sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqun illa billah wa ta'ala bisawab wa bihamdihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.